Halo teman-teman, selamat pagi. Ini kembali di channel kami, Planter Hijrah. Dan beberapa bulan ini memang kita fokus di penanaman cabai ya. Dan untuk itu sambil melakukan pembangunan kebun cabai, kita terus memberikan update bagaimana informasi dan perkembangan kebun kita. Dan untuk kali ini ada pertanyaan, memang sering keluar ya pertanyaan, sebenarnya saya sudah nanam cabai tapi kok mati ya, sering mati cabai yang saya tanam. Sebenarnya apa sih perawatan daripada cabai itu yang ya jadi perawatan utama, penanaman dan perawatan utama dari kebun cabai atau cabai khususnya dalam polybag itu yang paling utama apa ya? Nah, sekarang saya mau memberikan informasi dan memberikan tips sebenarnya apa sih yang menjadi perawatan utama supaya cabai kita maksimal dan bisa berhasil sampai dengan kalau kita ini produksi, berharap semoga bisa menghasilkan untung yang besar. Dan kebetulan penanaman cabai kita ini tujuan akhirnya nanti adalah untuk dijual guys, jadi doakan saja ya, semoga berhasil. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa yang baru bergabung untuk memberikan dukungannya, subscribe-nya, like, dan tidak lupa berikan komen ya untuk sebagai pertimbangan kami, catatan kami, noted kami dalam mengembangkan channel ini guys. Dan juga bagikan ke teman-teman sosial media Anda apabila konten ini bermanfaat. Oke guys, kita langsung saja. Sebenarnya semua perawatan di cabai itu paling lengkap ya, sangat lengkap sekali dan harus dilakukan secara rutin karena cabai ini sendiri tanaman yang sensitif terhadap hama, penyakit, dan lingkungan. Jadi perlu kita terus menyikapi daripada pertumbuhannya. Namun ini yang paling penting guys, dalam perawatan cabai jangan pernah kita lupa untuk memberikannya air ya, jangan pernah lupa untuk memberikannya nutrisi. Apa itu? Nutrisi adalah pupuk ya, tapi air adalah faktor pendukung dari semua makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk itu dalam pembangunan kebun cabai atau pembuatan atau penanaman cabai baik dalam polybag atau dengan tegalan sorry guys, batuk, kita tidak boleh melupakan penyiraman. Namun penyiraman sendiri harus memenuhi kriteria yang akhirnya dapat memberikan hasil yang maksimal kepada tanaman. Contoh ya, tanaman ini di bagian tengah ternaungi, sementara di bagian pinggir langsung kena, atau kita bilang lebih banyak kena intensitas cahaya matahari. Maka pada saat penyiraman, bibit yang berada di paling pinggir luar itu harus kita betul-betul kena air jenuh. Jadi saat penyiraman air di dalam polybagnya harus jenuh supaya ketika terjadi panas atau penguapan, air yang dibutuhkan oleh tanaman masih tetap ada di dalam polybagnya. Beda dengan bagian polybag yang arah ke dalam, itu tidak mengalami penguapan dibandingkan dengan polybag yang ada di pinggir luar. Jadi penguapan airnya sedikit. Maka pada saat penyiraman kita harus fokuskan penyiraman di bagian pinggir daripada bedengan bibit yang langsung ke matahari. Jadi lebih banyak intensitas matahari di sana. Dia fokuskan untuk benar-benar jenuh air pada polybag yang bibit yang berada di pinggir bedengan.
Kita bisa menggunakan alat semprot seperti yang saya gunakan ini ya. Ini alat semprotnya tangki hanya ukuran 2 liter dan dipompa. Bisa juga menggunakan cup air mineral yang berukuran 200 sampai 250 cc ya. Tapi penggunaan cup agak sulit ketika menyiram di bagian yang agak besar ini. Khawatir kita justru tidak masuk ke dalam tengah tanaman atau dalam polybag. Kalau untuk tanaman yang kecil, masih kecil seperti itu, masih bisa kita usahakan untuk menggunakan cup. Nah, makanya saya lebih senang menggunakan media tangki seperti ini ya, 2 liter ukurannya ya, seperti ini untuk melakukan penyiraman. Jadi tidak susah lagi, tinggal isi pompa dan langsung siram ke semua tanaman. Nah, penting sekali untuk menjaga penyiraman, dan catatan adalah kita menyediakan dulu sumber air ya. Sumber air bisa sumur, bisa ledeng ya, bisa tetmon atau penampung air yang besar, untuk selalu menyediakan standby ya, standby airnya, sehingga pada saat akan melakukan penyiraman, dan harus dilakukan penyiraman setiap hari ya. Kalau di sini kebetulan kita belum ada sumber karena ini masih kita bangun ya, belum ada sumber air dari ledeng atau sumur bor atau sumur. Maka kita masih menyediakan air dengan menggunakan drum ya, penampungan drum yang kita letakkan di bagian ujung rak atau di ujung bedeng, dan kita selalu standby-kan airnya walaupun kondisi hujan seperti kemarin. Kita tetap sediakan air sehingga selalu ketika kita ingin menyiram, air tersedia. Sekali lagi kami ingatkan untuk terus menjaga penyiraman atau media tanam selalu basah, dan fokuskan penyiraman di bagian pinggir daripada bedeng. Jadi benar-benar air yang berada di bagian pinggir maksimal kena airnya. Lalu perawatan yang kedua adalah kita memastikan bahwa tanaman yang kerdil yang berada di tengah bedeng itu kita pindahkan ke bagian pinggir ya. Karena bagian pinggir itulah adalah bagian yang paling maksimal tanaman menerima baik cahaya matahari maupun air hujan. Jadi lakukan seleksi, lakukan pemindahan bibit-bibit yang kerdil atau bibit-bibit yang kecil di tengah-tengah bedeng, pindahkan ke bagian pinggir seperti ini ya. Jadi dia yang besar berada di tempat yang posisinya bernaung dan yang kecil berada di pinggir bag. Saya lebih senang menggunakan media tangki seperti ini ya. Jadi bisa dari jarak jauh pun kita bisa siram. Tinggal setel aja di putaran pada ujung nozzle. Kita bisa atur sebesar apa, sebanyak apa, dan sejauh mana penyiraman. Jadi kita bisa lebih simpel ya, lebih simpel. Makanya saya kalau pakai tangki ini bisa lakukan penyemprotan dari jauh saja. Begitu teman-teman ya, untuk kali ini sajian dari konten kita tentang pembangunan kebun cabai, kendala pembangunan kebun cabai khususnya di perkotaan yang sedang kita rintis sekarang. Tapi perlu diingat bahwa cabai juga tidak terlalu suka becek dan juga tidak mau kalau tanahnya kering, karena sangat butuh sekali air ya. Jadi terjawab sudah sebenarnya apa perawatan utama dari penanaman cabai, dan sebenarnya juga perawatan yang paling utama untuk semua jenis tanaman, yaitu penyiraman. Penting dan yang paling utama, tidak boleh sampai lupa untuk melakukan penyiraman setiap hari, baik di musim hujan dan di musim kering. Selalu sediakan air untuk melakukan penyiraman. Jadi ingatlah, kalau perlu dibuat noted, catatan di papan, di kertas, di dekat tanaman kita atau di bibitan kita, agar lakukan penyiraman secara rutin, wajib dan tidak boleh lupa. Sekali lagi kami katakan wajib dan tidak boleh lupa, karena air pun selain untuk penyiraman juga dibutuhkan untuk bahan dalam melarutkan insektisida, fungisida, pestisida, dan berbagai macam bahan-bahan lainnya untuk perawatan tanaman.
Oke, jangan lupa untuk tadi memberikan komen ya, pertanyaan, saran bagi kita untuk membangun channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kami doakan semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum.